Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Maulana dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembuatan makalah saya yang berjudul Pemrograman Berorientasi Objek Menggunakan C++. Baik, kita masuk ke dalam pemrograman berorientasi objek. Eh, Sebenarnya bukanlah bahasa pemrograman yang baru, tetapi jalan baru untuk berpikir dan merancang aplikasi yang dapat membantu memecahkan persoalan mengenai pengembangan perangkat lunak. Dan PBO juga disusun dan dipahami oleh ilmuwan yang memandang dunia sebagai populasi objek yang berinteraksi dengan yang lain. Prosedur yang digunakan dalam objek dipandang sebagai kepentingan kedua, karena tergantung pada objek itu sendiri. Di sini macam-macam pemrograman berorientasi objek. Yang pertama ada pengkapsulan atau yang disebut encapsulation. Kedua ada pewarisan, inheritance. Yang ketiga ada polimorfisme atau biasa disebut polymorphism. Baik, yang pertama ada pengkapsulan, mengkombinasi suatu struktur dengan fungsi yang memanipulasinya untuk membentuk tipe data baru yaitu kelas. Kelas akan menutup rapat baik data maupun kode. Akses item di dalam kelas dikendalikan. Pengendalian ini tidak hanya berupa data tetapi juga kode. Saat kelas akan digunakan, kelas harus sudah dideklarasikan. Yang penting, pemakai kelas mengetahui deskripsi kelas, tetapi bukan implementasinya. Bagi pemakai, detail internal kelas tidak penting. Konsep ini disebut penyembunyian informasi. Di sini ada contoh dari codingannya. Ada include IOStream using namespace std, kelas karyawan, private, integer gaji, public void set gaji integer g, gaji sama dengan g, integer get gaji, return gaji, integer main karyawan dengan inisial my object dot set gaji kita masukkan 50.000 cout my object dot get gaji return. Kita coba di program karyawan private integer gaji, public void set gaji integer g, gaji sama dengan g, integer get gaji return gaji, integer main karyawan main, integer main karyawan dengan inisial my object set gaji kita masukkan 50.000, cout my object get gaji. Kita running kan. Di sini hanya menampilkan 50.000. Di sini kelas karyawan menggunakan private. Jadi integer gaji menggunakan atribut private di mana sangat terbatas untuk diakses. Kemudian ada public void set gaji integer gaji ini untuk memasukkan data yang kita masukkan. Gaji sama dengan G, gaji sama dengan G ini adalah inisial dari gaji. Terus integer get gaji ini adalah untuk menampilkan apa yang telah diinputkan. Integer main untuk memanggil karyawan dengan inisial my object dot set gaji kita panggil 50.000, cout my object dot get gaji. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada pewarisan atau inheritance, yaitu mendefinisikan suatu kelas dan kemudian menggunakannya untuk membangun hierarki kelas turunan, yang mana masing-masing turunan mewarisi semua akses kode maupun data kelas dasarnya. Sini include IOStream, include conio.h using namespace. Kelas dasarnya adalah Gojek, menggunakan string nama, long id, set Gojek,
void show dengan nama pengguna dan ID pengguna. Terus di sini ada kelas turunannya, kelas driver. Karena ini kelas turunannya dari Gojek, sehingga kelas driver public Gojek. Long nomor dan tarif. Void set driver, di sini ada nomor kendaraan, tarif. Terus kita bikin juga void show driver untuk menampilkannya. Kemudian di sini integer main, cout driver, driver dengan inisial D set Gojek untuk memanggil data Gojek, D set driver untuk memanggil data driver. Kemudian cout tampilkan driver, D untuk memanggil show Gojek untuk memanggil data dari tampilan ini, sehingga nanti akan terkeluar di layar codingannya. Kemudian di sini ada D show driver, ini akan keluar yang ini, nomor kendaraan dan tarif. Nah, ini adalah codingan yang telah kita pindahkan, sama seperti tadi, kelas Gojek gunakan public agar dapat diakses oleh kelas turunannya, yaitu kelas driver. Kemudian sini ada nama pengguna, ID pengguna, kelas driver public Gojek karena turunannya dari Gojek. Kemudian menggunakan tipe public juga apabila ingin membuat turunannya ke lagi sehingga dapat diakses. Dan integer main driver dengan inisial D. Dset Gojek untuk memanggil data Gojek, dset driver, dan kita tampilkan dia menggunakan D show Gojek dan D show driver. Oke, di sini sudah ada nama pengguna, kita isi aja ID-nya. Dan tarifnya kita masukkan 5.000. Ini adalah data yang kita masukkan dari D set Gojek dan D set driver. Ini data yang harus kita input dan ini data yang akan ditampilkan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, polimorfisme atau yang disebut polymorphism, yaitu memberi suatu aksi untuk satu nama yang dipakai bersama pada suatu hierarki kelas, yang mana masing-masing kelas hierarki menerapkan cara yang sesuai dengan dirinya. Polimorfisme menggambarkan kemampuan kode C++ berperilaku berbeda tergantung situasi pada waktu run. Include iostream include conio.h, include string.h. Di sini ada kelas manusia menggunakan protect untuk berjaga-jaga. Kemudian menggunakan string nama, string alamat, public manusia string nama, string alamat. Kemudian nama alamat, void virtual void judul dengan kelas manusia kita panggil cout-nya. Kemudian virtual void tampil data dengan cout manusia nama alamat. Kita input juga dia langsung di sini, nama alamat, kita masukkan alamat. Kemudian ada kelas mahasiswa, yaitu turunannya dari kelas manusia. Jadi kelas mahasiswa public manusia menggunakan private agar akses lebih terbatas. Kemudian ada string name, string jurusan menggunakan public. Di bawahnya mahasiswa untuk memanggil mahasiswa. Void judul kelas mahasiswa. Sini void tampil datanya. Ada mahasiswa, name, nama, jurusan, alamat, dan juga langsung diinputkan di sini. Name, kita inputkan name, nama jurusan, kita inputkan jurusan, alamat, dan alamat. Kemudian di sini juga ada kelas pegawai, yaitu di mana turunannya juga dari kelas manusia. Di sini menggunakan private sama agar akses lebih terbatas. Kemudian ada menggunakan string nip
string jabatan menggunakan public, pemanggilan pegawai, void judul, kelas pegawai, void tampil data pegawai, NIP, kita inputkan NIP, nama, alamat, jabatan. Kemudian di sini integer main, nama dengan inisial main 1 kita isikan sekali, namanya Fajar, Malang, mahasiswa dengan inisial MHS1. Kita inputkan juga ada NIM-nya, namanya, jurusannya, alamatnya. Kemudian ada pegawai dengan inisial pegawai PEK1. Ini adalah NIP-nya, namanya Jati, alamatnya Banyuwangi, dan jabatannya manajer. Ini adalah definisi pointer ke objek berkelas manusia. Ini main menuju ke objek berkelas manusia 1 harusnya. Terus yang ini main menuju ke objek berkelas mahasiswa 1. Main menuju objek pegawai. Ini adalah codingan yang telah kita pindahkan juga, sama seperti tadi. Kita runningkan saja. Kelas manusia nama, alamat Fajar, Malang, kelas mahasiswa, NIM, nama jurusan alamat, kelas pegawai, dan NIP, nama, alamat, dan juga jabatan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.